Bang, lagi-lagi ketika bicara soal peristiwa almarhum Soetrimo ini, apakah terlalu dini akhirnya kalau ini dikait-kaitkan dengan peristiwa ex Jampitsus FA? Karena kan sebenarnya jedanya juga bukan di waktu yang bersamaan begitu. Ini saya mencoba meluruskan cara kita berpikir ya, atau mungkin paling tidak cara saya berpikir lah gitu ya. Begini, kita ini penasaran Soetrimo meninggal karena apa? Itu bukan karena Soetrimo adalah Soetrimo. Karena Soetrimo adalah orang yang disebut-sebut sebagai PRT, pekerja rumah tangga, FA. FA yang notabene sekarang berstatus sebagai tersangka. Ya. Karena Soetrimo berstatus sebagai PRT bagi FA, maka tersedia alasan bagi publik dan juga otoritas penegakan hukum untuk berandai-andai. Karena kesehariannya ada di rumah FA, jangan-jangan Soetrimo adalah orang yang mengetahui nih tentang perbuatan atau tindak pidana di kediaman tersebut. Itu boleh-boleh saja kan Bang Reza? Boleh, makanya dilakukan investigasi kan. Makanya dilakukan investigasi. Nah dengan pengandai-andaian semacam itu, dengan kata lain kita ingin mengatakan Soetrimo ini saksi bukan sih? Begitu kan? Nah menurut saya begini Mas Yudi. Untuk mengetahui apakah Soetrimo itu adalah saksi atau bukan, atau diproyeksikan sebagai saksi, guna pengungkapan 3 kasus mega korupsi FA, caranya gampang. Gimana Bang? Kita mendorong kepolisian, Kejaksaan Agung, kalau perlu, dan LPSK, bikin preskon dengan satu hal saja yang kita nantikan. Soetrimo itu masuk dalam daftar saksi atau tidak? Atau semasa hidup pernah diproyeksikan untuk menjadi saksi tidak? Kalau tidak, ya pantas saja kalau kemudian kepolisian tidak punya keterdesakan atau merasa harus melakukan otopsi ataupun ekshumasi. Karena Soetrimo memang tidak tercantum dalam daftar saksi. Karena tidak tercantum dalam daftar saksi, maka otoritas penegakan hukum ingin mengatakan, oke, kita bersedih, oke, Soetrimo adalah PRT-nya FA, tapi dia tidak punya informasi yang berharga. Karena itulah kami, polisi, tidak melakukan otopsi ataupun ekshumasi. Karena itulah maka, ya maaf ini, wajar saja kalau Soetrimo segera dipulangkan ke Banyumas, dimakamkan selekas mungkin. Kenapa? Ya karena masyarakat kita, paling tidak di kalangan muslim kan segera memakamkan jenazah itu sangat dianjurkan. Jadi tidak terlalu luar biasa juga kalau memang nama Soetrimo sekali lagi tidak tercantum dalam daftar saksi ataupun diproyeksikan menjadi saksi. Izin Bang, mungkin sambil boleh minum. Oh gitu. Izin kita supaya ini karena nyaman ya? Ya, boleh diminum. Nah, kalau kemarin itu waktu bicara dengan kuasa hukum pihak keluarga almarhum ya, itu bilangnya gini Bang Reza, Soetrimo ini tugasnya itu tidak hanya di satu rumah. Jadi FA ini rumahnya lebih dari satu. Ya, lalu? Jadi dia yang mengurus tentang listrik, ya, PRT lah gitu ya, iya, rumah tangga lah gitu rumah ya. Yang lain begitu. Artinya dan bahkan ketika ada yang harus diurus di salah satu proyek FA, dia pun juga sempat ke sana, informasi kuasa hukumnya. Nah, kalau dari ceritanya ini kok kayaknya layak untuk dimintai keterangan ya tentang. Tadi saya katakan silakan saja. Karena layak, bahkan Mas Yudi pun mengatakan sepertinya layak nih. Iya. Berarti kan semestinya polisi sudah memproyeksikan Soetrimo masuk dalam daftar saksi. Begitu kan logikanya? Tapi belum ada pengumuman. Maka tanya saja Pak Polisi, Pak Jaksa, Pak LPSK, ada tidak nama Soetrimo dalam daftar saksi? Atau pernah tidak kantor Bapak memproyeksikan Soetrimo akan diperiksa sebagai saksi? Kalau mereka katakan tidak, ya itu tadi. Bolehkah saya bilang bahwa artinya meninggal dunia Soetrimo ini menjadi janggal karena beliau adalah orang yang sempat dekat dengan FA. Itu tadi saya katakan. Kita ini tidak berbincang tentang Soetrimo sebagai Soetrimo titik, tidak. Kita berbincang tentang Soetrimo sebagai PRT-nya FA. FA yang notabene hari ini sudah berstatus sebagai tersangka kasus hukum. Sehingga kita berandai-andai Soetrimo selaku PRT jangan-jangan tahu nih tentang peristiwa pidana yang melingkupi FA. Jangan-jangan dengan kata lain Soetrimo adalah saksi atau potensial menjadi saksi dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi dan TPPU.
potensial nggak kalau sebagai saksi dia membuka tabir yang lebih luas tentang kasus? Sangat mungkin, karena itu seandainya lagi-lagi kita berandai-andai ini ya, seandainya Sutrimo menempati posisi yang sedemikian strategis dalam pengungkapan kasus ini, dia diyakini punya peran yang sangat vital, maka bukankah namanya semestinya juga ada di LPSK? Kemarin malam saya berbincang dengan Ibu Susi, salah seorang petinggi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Apa kata beliau? Tidak, nama Sutrimo tidak ada. Tidak ada di LPSK. Ya, saya bukan tertawa tentang Sutrimo meninggalnya, tapi jangan ada salah. Nama lain yang dilindungi berkaitan dengan kasus Eva. Justru kabarnya ini yang saya dengar dari Ibu Susi, LPSK berencana memberikan perlindungan kepada keluarga Sutrimo. Oh. Berencana, baru berencana, mungkin mereka ingin kaji. Demikian pula dari seorang sahabat, saya dapat informasi, pihak Kejaksaan Agung sudah ditanya oleh sahabat yang satu ini. Apakah nama Sutrimo ada dalam daftar saksi di Kejaksaan Agung, atau sempat direncanakan akan diperiksa sebagai saksi? Kata teman saya yang sudah bertanya ke otoritas kejaksaan, tidak juga. Tinggal polisi nih yang saya belum ketemu jalannya nih. Bagaimana bertanya ke polisi? Mas Yudi lah yang pasti setiap hari parkir di sana. Iya juga ya. Tanya sedikit aja, Pak, nama Sutrimo ada nggak Pak dalam daftar saksi? Iya, iya. Ada di BAP nggak Pak? Jadi gemes nih, apa saya berangkat sekarang ini? Boleh lah. Tapi Bang Reza itu HP-nya hilang. Apakah penghilangan barang bukti, Bang Reza? Tadi saya katakan kalau itu mau dianggap janggal silakan saja. Tapi kan kita tidak bicara tentang pasal pencurian kan. Iya, iya, iya. Kita bicara pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana. Nah, HP yang hilang itu ingin kita narasikan apa sesungguhnya terkait dengan pembunuhan dan pembunuhan berencana? Bagaimana posisinya? Saya tidak tahu. Iya, maksudnya ya lagi-lagi berandai-andai ya. Ini kan karena handphonenya belum ada, terus saja belum ada hasil dari ekshumasinya. Kalau handphone tersebut ada hubungannya dengan bagaimana dia mengontak ke siapa saja, jalurnya kemana Lagi pula saja. begini Mas Yudi ya. Gimana? Anggaplah Sutrimo meninggal akibat perbuatan orang lain. Berarti pidana. Apakah meninggalnya Sutrimo akibat perbuatan orang lain itu serta-merta bersangkut paut dengan FA? Jangan-jangan Sutrimo juga punya persoalan sendiri nih. Yang kebetulan FA-nya sedang dalam persoalan begitu. Berarti benar kan konstruksi berpikirnya. Kita tidak bicara tentang Sutrimo sebagai Sutrimo. Kita bicara tentang Sutrimo sebagai PRT-nya FA. Padahal, apa ya Sutrimo 24 jam sehari hanya berinteraksi dengan FA? Mungkin dia juga berinteraksi dengan orang lain. Dan dalam interaksi itu barangkali ada gesekan. Dalam gesekan itu akhirnya berujung pada situasi fatal. Mungkin saja kan begitu. Jeda waktu ketika Sutrimo meninggal dunia itu kan belum menjadi tersangka ya FA ya? Belum. Nah itu apakah jeda itu juga menjadi penentu bahwa ada hubungan atau tidaknya? Bisa saja. Makanya daripada kita berandai-andai terus. Dua hal saja nih. Yang PR-nya sekarang justru balik nih ke Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Mabes Polri. Kan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung kan. Iya. Tapi bagi saya kayak saya seret lagi nih kembali ke kepolisian. Satu, Sutrimo tolong dulu dipastikan. Ini orang meninggal akibat perbuatan orang lain atau bukan? Meninggalnya karena apa ya? Meninggalnya karena apa? Alami, kecelakaan, mengakhiri hidupnya sendiri secara sengaja, atau akibat perbuatan orang lain. Pastikan itu dulu. Yang nomor dua, ini polisi sekarang sudah jump to conclusion. Penyidikan. Berarti Sutrimo meninggal akibat? Pidana, perbuatan orang lain. Caranya bagaimana? Metode apa yang dipakai polisi untuk membuat simpulan pada tahap penyidikan bahwa ini pidana. Caranya bagaimana? Saya tidak tahu. Bukan saya a priori nih, saya sungguh tidak tahu nih. Otopsi psikologis jangan-jangan sudah dilakukan. Sepertinya Mas Yudi wawancara keluarga dan pengacara keluarga tidak ada bicara tentang otopsi psikologis kan ya sepertinya. Kalau saya tahu. Nah, berarti otopsi psikologis tidak dilakukan. Bagaimana dengan otopsi oleh kedokteran atau ekshumasi oleh kedokteran? Ya kita tahu sama-sama makam Sutrimo masih berupa gundukan hari ini. Berarti belum diapa-apakan jasadnya. Metodenya saya tidak tahu seperti apa ini. Mengapa langsung ke penyidikan tanpa melihat bagaimana hasil dari penyelidikan si objeknya, jasadnya? Betul sekali, betul sekali. Baik. Nah, kalau melihat peristiwa seperti ini artinya apakah ada ketidakhati-hatian, kelalaian, atau memang dipaksa untuk mengarahkan ke... Tadi sempat saya katakan, sedari awal sampai sekarang, saya mengatakan ada 6 atau bahkan sekarang jadi 7 nih. 7 tanda tanya terkait dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh kepolisian.
Saya sendiri menetapkan pengungkapan kasus apalagi pidana nih, apalagi yang serius seperti ini, ada 4 tolok ukur atau baku mutu, standar mutunya. Tuntas, menyeluruh, objektif, transparan. Yang Mas Yudi pertanyakan sekarang terkait dengan objektif. Objektif yang pertama, yaitu apakah kerja otoritas penegakan hukum didukung tidak oleh kaidah-kaidah saintifik. Otopsi, baik itu otopsi psikologis maupun otopsi kedokteran, dan juga ekshumasi, itu merupakan langkah-langkah kerja saintifik. Per hari ini belum dilakukan. Baik. Bang, kalau ada resiko nggak misalnya proses hukum jika opini publik lebih cepat terbentuk daripada pembuktian hukumnya? Public opinion model dalam psikologi forensik bermakna bahwa ternyata otoritas penegakan hukum tipis telinganya dan guncang hatinya ketika melihat arah tiupan angin sudah sedemikian dahsyat ke arah sana. Artinya, ya apa boleh buat ya, jagat penegakan hukum kita hari ini tidak hanya berlangsung di ruang-ruang penegakan hukum itu sendiri. Di kantor polisi, di kantor jaksa, di ruang sidang, tidak hanya itu. Jagat pidana di Indonesia ini sudah berlangsung di ruang terbuka. Termasuk dalam obrolan kita ini. Nah, kalau kemudian arah opini publik sudah mengarah kepada penghakiman, padahal persidangannya juga masih nunjau entah di mana, sudah meyakini Sutrimo dihabisi orang lain, polisi yang mengatakan itu. Ini kan akan bisa memunculkan tekanan-tekanan kepada misalnya jaksa ataupun otoritas penegakan hukum berikutnya, yaitu hakim, untuk mengatakan hal yang sama, bahwa Sutrimo meninggal akibat pidana. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau tanda petik berani-beraninya otoritas penegakan hukum melawan arus opini publik, itu bisa berabe bagi pengembangan karir mereka. Dilaporkanlah ke Komisi Yudisial misalnya, dilaporkanlah ke Bawas Mahkamah Agung misalnya, dilaporkan ke Komjak dan seterusnya. Itu kan menjadi catatan yang negatif. Padahal otoritas penegakan hukum, personil-personil penegakan hukum mencoba kerja independen nih. Tidak mau terpengaruh oleh tekanan publik. Tidak mau terpengaruh oleh kasak kusuk dari kantor sebelah. Tapi karena saking derasnya, bergidik juga kan personil penegakan hukum. Jangan sampai karir saya hancur gara-gara saya berani-beraninya melawan arus opini publik. Arus opini publik itu harus ditahan, harus diubah, atau bagaimana? Pertanyaan bagus. Ada 2 mazhab yang menyikapi itu. Pertama, ini sangat tegas ya. Proses penegakan hukum harus berlangsung dalam ruang penegakan hukum. Titik. Yang menentukan rubuh tegaknya, kanan kirinya, atas bawahnya adalah apapun yang dihadirkan di ruang penegakan hukum. Berkasnya, saksinya, terdakwanya, korbannya, ahlinya, itu yang kemudian menentukan kemana gerangan putusan ini akan mengarah. Itu mazhab pertama. Tapi ada juga mazhab kedua. Mazhab kedua yang mengatakan memang ruang keadilan itu hanya ada di ruang eksklusif, ruang penegakan hukum. Masyarakat juga butuh keadilan. Itu artinya ekspektasi akan keadilan tidak bisa direalisasikan hanya dengan a priori mengatakan kita fokus dalam ruang penegakan hukum. Tidak bisa. Personil penegakan hukum harus menyerap, harus menghirup, harus membaca aspirasi publik akan keadilan itu seperti apa. Nah, akhirnya silakan Mas Yudi mau pilih mazhab yang mana. Mau pilih, pokoknya kita tanda petik kacamata kuda deh. Pokoknya apa yang berlangsung di ruang penegakan hukum, itu yang kemudian kita jadikan acuan. Atau sebaliknya, kita harus pasang telinga, buka nurani, ya jadi indah nih kalimatnya nih. Meraba rasakan ekspektasi akan keadilan yang berkembang di masyarakat. Silakan saja mau pakai mazhab yang mana. Karena terkadang Bang Reza ketika mengikuti opini publik, arus deras tersebut ya, ini tidak sejalan dengan hasil di persidangan. Betul. Beberapa kasus itu kan betul, tidak ada hasilnya. Lalu publik langsung mengatakan hakimnya pasti disuap. Jaksanya pasti hengki-pengki dengan terdakwa. Polisinya main cincai di bawah meja. Intervensi politik. Wah, ini kasus pesanan. Publik langsung menghakimi seperti itu. Itu terjadi kenapa? Karena tadi arus opini publik ternyata bertentangan dengan dinamika yang berlangsung di ruang penegakan hukum. Nah, kita mau mengatakan apa? Tadi ada 2 mazhab yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menilai. Tapi tidak salah kan ya menggunakan apa? Silakan saja. Pokoknya mau berada di mazhab manapun, gunakan argumentasi yang tepat untuk itu. Yang jelas Mas Yudi,
per hari ini saya sudah mengatakan ada 3 kasus pidana yang seolah-olah hakim harus memvonis bersalah. Harus. 1, terorisme. Jadi siapapun terdakwa yang hadir di ruang perkara terorisme itu harus divonis bersalah. 2, tipikor dan anak-anaknya, TPPU dan sejenisnya. Yang ketiga, kejahatan seksual terhadap anak. Kalau ada personil penegakan hukum yang tidak mau memproses 3 kasus ini, apalagi tidak memvonis bersalah terdakwa, habis itu nanti. Dikecam oleh Mas Yudi dan kawan-kawan. Dikutuk oleh masyarakat. Dan gentarlah mereka. Gentar. Berarti itu bisa mempengaruhi keadilan. Independensi hukum. Independensi Betul. hukum, ya? Betul. Maka jangan salah, kita ini ngomong begini bukan hanya sebatas sinyal-sinyal listrik saja, tapi bisa merasuk ke hati personil penegakan hukum. Bagi mereka yang lututnya gampang gemetar, berabe itu proses hukumnya nanti. Soalnya apa ya? Nah, saya ini menangkap indikasi. Jangan-jangan bagi sebagian kalangan, pertarungan di ruang opini publik itu lebih penting daripada pertarungan di ruang penegakan hukum itu sendiri. Wah, susah juga begitu ya. Artinya begini, ini kasarnya, ini hanya ilustrasi ya. Semoga tidak. Sebodoh amat pembuktian terhadap FA itu kuat atau tidak. Sebodoh amat nanti dia mau divonis bersalah atau tidak. Pokoknya sejak sekarang narasinya harus kita bikin hancur dia. Sehingga apapun yang dikatakan dan diperbuat oleh FA pasti dikecam masyarakat. Maksudnya menampilkan fakta-fakta yang ada. Kita bermain dengan narasi di ruang publik. Emang narasi selalu fakta kan? Mas Yudi tahu lah, narasi tidak selalu fakta. Isinya bisa ada opini kan. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung misalnya ini, nantinya harus dikatakan tidak bermutu. Tidak objektif. Jeruk makan jeruk. Ini yang ingin saya katakan, ilustrasi bahwa jangan-jangan ini mudah-mudahan tidak ruang pertarungan di opini publiknya itu lebih kencang dan lebih dipentingkan daripada proses hukum itu sendiri. Wah. Bayangkan kalau mindset keliru semacam ini ada di benak aparat penegak hukum. Bayangkan itu. Soalnya masyarakat juga kadang-kadang ketika ingin percaya ternyata ada oknum penegak hukum yang menyakiti hati warganya. Korupsi, entah ada kasus suap, TPPU dan lain sebagainya. Bingung, Bang Reza. Ya akhirnya masyarakat menggunakan cara mereka sendiri. Jadi polisi iya, jadi jaksa iya, jadi hakim iya. Terjadilah peristiwa di Bali. Yaitu pengeroyokan terhadap maling ayam. Itu kan berarti mekanisme yang harus tanda petik harus ditempuh oleh masyarakat ketika tidak lagi melihat otoritas penegakan hukum sebagai pihak yang benar-benar dipercaya untuk bisa menegakkan hukum itu sendiri. Baik. Kita kembali ke kasus Sutrimo, Bang Reza. Mau tidak mau akhirnya publik seperti yang disampaikan, saya juga minum kalau gitu. Mau tidak mau publik akhirnya mengarahkan kepada ini dengan ex Jampitsus FA. Nah, gimana nih supaya objektif nih penyidik dan ahlinya supaya kasus ini juga terbuka dengan sangat jelas karena ada batu bara, kemudian Krakatau Steel dan beberapa kasus lainnya. Tapi setelah jeda ya, Bang Reza kita akan ulas. Tetap bersama kami pemirsa.